diundang Radit loh. Kita termasuk di antara 1.000 orang yang diundang. Wow, seru sekali. Kita kasih berapa? Ceban. Masa gitu? Lu mikir dikit dong. Suaranya aman gak? Sakit jiwa ya orang-orang ya. Waduh, untuk orang yang introvert dan antisosial kayak gue, kawinan bener-bener pusing banget. Gue gila, banyak banget orangnya. Enak banget. Kaki gue pegel banget lagi. Tapi kita gak bisa duduk, kan orang ngantri panjang banget. Jadi akhirnya gue bikin salaman yang membuat gue tidak terlalu pegel gitu ya. Pas salaman sama orang gue gini dikit, gini dikit. Jadi kayak nyari tortor gue lama. Sementara Anissa ngeliatin gue, kamu ngapain sih? Gue ngeliat dia, kamu siapa ya? Oh ini udah. Beda. Karena kawinan tuh norak gitu. Kalau gue ngerasa tuh kawinan tuh apa ya? Ya untung gue udah melewati itu semua ya. Karena gue kerjaannya dulu tuh ngata-ngatain kawinan gue. Datang ke kawinan orang terus gue kata-katain aja orang gitu. Ada orang ngantri gue lihat nih pasti orang yang bokernya jongkok nih. Gue gitu-gituin aja. Anjir ngomongin bokeh. Enggak sih tapi aku gak apa-apa sudah lagi makan. Kalau sama Anissa ke kawinan orang ya. Baru naik lift nih. Ke depan nih gue bilang. Pasti ada nih foto prewed yang nunjuk-nunjuk awan. Bener dong ya. Kayak aku guys inget gak foto akuarium aku. Disuruh nunjuk langit. Terus diedit guys ada hiunya. Terus saya pasangan-pasangan yang sok berbahagia padahal dipaksa. Senyum menunjuk awan. Entah apa dalam pikirannya dia, awan itu bagus. Setiap kawinan dong. Pasti gue ledekin, lihat nih nanti ada lagi nih orang nunjuk awan. Gue lihat lagi, nunjuk awan lagi, goblok. Norak. Pas gue prewed dong. Foto Mas Radit, ya foto Mas Radit, keluar. Feeling gue udah gak enak. Nunjuk awan. Tidak! Kenapa harus nunjuk awan ya? Jangan kecewakan aku jariku. Tunjuk awan! Si Anissa apaan sih? Sayang ada hiu. Kenapa harus nunjuk awan? Gue debat sama dia terus dia bilang, kamu gak tahu. Makasih Ini babatinya. fotografer, udah foto banyak banget orang dan semua nunjuk awan. Ternyata ini kampret yang bertanggung jawab nih. Terhadap banyaknya adegan-adegan nunjuk awan. Ketawanya aja ya. Gila ya orang-orangnya. Makasih kayak Kak gift Gue paling gak suka card-nya. tau gak apa? Kalau misalnya abis nikah terus semua orang jadi jorok. Karena orang-orang tuh selalu ngomongin malam pertama. Kesannya porno aja di kepala mereka kalau udah nikah gitu. Kalau aku di Itu pas live-in gua kok turun malam pertamanya. panggung ya, temen gue dari SMA tiba-tiba langsung nyamperin gue. Makasih Malam Miko. pertama nih dia bilang. Apaan sih gue bilang. Colok. Colok anjir. Emang istri gue powerbank Vivan. Makasih gift-giftnya. Ini gue kasih tahu aja rahasianya ya. Orang yang nikah itu pasti terlalu capek untuk berpikiran yang aneh-aneh. Untuk mesum-mesum gitu udah gak kepikiran sama sekali. Karena capek berdiri salaman sama orang. Gue sama Nisa pas malam pertama cuman ngobrol berdua terus gosipin orang. Sus. Si itu bukannya simpanannya ini, iya kok dia datang sama gitu. Kembang tahu. Bener loh. Ini loh aneh loh, udah punya pacar simpanan tapi datang kan aneh. Kita ngobrolin udah gitu aja. Jadi gak ada yang perlu apa ya. Gak usah sejorok itulah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Dan ketika udah nikah, waduh cobaannya. Kalau kita sih gak ada masalah. Tapi netizennya itu. Netizennya itu apa ya, ini agak sedih sih gue ceritainnya. Jadi ketika 2 bulan kita nikah, gue pulang Anissa lagi nangis di tempat tidur. Nangis gitu, semua nanya, kamu kenapa gitu. Ternyata ada yang komen di IG-nya dia, 2 bulan nikah kok belum punya anak, mandul ya. Terus dia kasih lihat ini komennya dia. Calon nih guys.
kok ini peninggi badan? Oh bukan atasnya doang. Oh iya. Masih bisa Hampir aku lucu. beli gue bilang. Yang kemarin gak berhasil soalnya. Dia nangis. Pengen 2 bulan anjay. nikah, gak hamil-hamil mandul ya. Saat itu juga gue hamilin. Anjir woy. Dan gue kasih nama netizen sekarang ini. Cuman, apa ya? Sebagai orang yang nggak punya perasaan. Gue mendapatkan kabar istri gue hamil itu bingung. Situasinya tuh gue baru mau berangkat ke Suca, lagi mau ke stand up comedy academy di Indosiar. Gue bangun terus istri gue udah di samping kasur. Tangannya udah di belakang. Terus gue lihat, kamu kenapa gitu? Gue kira dia lagi latihan upacara atau apa gitu. Anjir woy. Proklamasi! Masa gitu? Kamu kenapa? Dia juga kayaknya gak bisa ngomong apa-apa, dia cuma ngasih. Ini dia bilang. Terus gue lihat, apa ini? Tes pack ya? Ini test pack. Lihat, ada apa di tengah itu? Terus gue lihat, ada muka Atta Halilintar. Bukan. Oh siap. Anjir. Terus dia bilang, garisnya 2. Kenapa kalau garisnya 2? Aku hamil. Terus gue bilang, aku harus kerja. Aku nangis sih Bagus. kalau digituin. Ya emang telat gue saat itu ya, gimana dong? Maksud gue, akhirnya gue bilang sama dia, Makasih gue juga gak kak, tahu giftnya prosesnya kayak Dumel. gimana. Ini istri gue hamil. Tapi kan gue udah nikah. Tapi ya udah. Kecuali kalau kita belum nikah, dia gak gue apa-apain, tiba-tiba aku hamil. Aku bisa gitu kan. Tapi ini kan udah nikah kan, jadi gue, ya bagus gue bilang. Pertahankan lah. Gue harus. Pertahankan Terus dia bilang, lah ya. ini gimana nih? Aku juga gak tahu gitu. Ini gimana gak tahu, aku telat. Gue bilang. Aduh. Terus akhirnya ya udah deh, kamu ke KMC kan, Kemang Medical Center tuh dekat rumah. Kamu ke sana, kamu cek beneran gak ada bayi, ada janinnya atau tidak gitu. Iya, terus gue pergi kerja ya kan. Nah pas gue pergi, gue kepikiran gitu. Anjir nih bener hamil ya. Gue masih belum memproses itu semua kan, karena gue ngantuk habis main Monster Hunter kemarin malam ya gitu. Jadi kayak masih kayak nanti malam mau hunting apa gitu kayak bingung. Terus gue nyampe Indosiar kan. Nyampe Indosiar, duduk di sebelah Eko Patrio. Jadi sebelah gue kan. Terus ya gue merasa harus cerita gitu. Mas Eko gue bilang, ya kenapa Dit? Enggak, ini kalau misalnya istri cek, terus ternyata ada 2 garis di test pack itu gimana? Makasih Dia pudingnya. kaget gitu kan. Terus dia meluk gue, kayak selamat ya Radit, selamat kamu jadi bapak. Sih gue kayak, kenapa jadi dia yang heboh? Jangan-jangan anak dia lagi kan. Gue kaget kan, kayak selamat ya Radit. Iya mas, selamat ya mas. Apa ya? Kenapa orang happy banget ya? Terus gue kayak, Anjay. mungkin gue seharusnya juga happy kan? Kayak terus Anissa nelpon gue bilang, iya kata dokter ada. Dia bilang gitu. Ada apa? Gue bilang. Ada kantong janinnya gitu. Apa itu kantong janin? Tempat janin berkantung itu tidak menjelaskan apa-apa. Informasi yang tidak perlu. Enggak, itu jadi janinnya akan ada di dalam kantong itu. Masih sama, gue bilang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti janin akan tumbuh gitu. Tapi belum sekarang. Jadi gimana? Jadi masih ada kantongnya. Jadi spermaku berubah menjadi kantong. Maksudnya apa sih gitu? Enggak. Jadi itu ada kantongnya dulu, nanti janinnya masuk ke dalam.
di mana dia sekarang gue bilang. Apa dia lagi di pankreas apa gimana tuh kayak. Sekolah gak Kan sih gue lu, Dit? bingung ya. Ada kantongnya tapi gak ada janinnya, di mana-mana ada kantong ada isi kan. Enggak, itu bisa aja nanti jadi hamil anggur. Apalagi hamil anggur. Iya bisa aja nanti cuma kantongnya doang gitu. Oh ya udah akhirnya gue ya gimana ya, gue nggak mau berharap banyak-banyak juga ya, dalam artian kayak ntar tahu nggak sih kalau lo udah punya harapan ketinggian terus tapi akhirnya nggak jadi gitu kan, pasti sedihnya ampun-ampunan kan. Jadi buat gue kayak oh ya udah gitu, tapi beritanya udah nyebar gara-gara gue ngomong ke Mas Eko gitu, ada yang dengar sebelah kiri ya kan. Gue lupa tuh siapa yang dengar, Wah, J Mas kalau nggak Eko. salah gitu, cerita-cerita segala macem rame kan, tiba-tiba Radit selamat bentar, cuman kantong gue bilang. Ini baru kantong teman-teman. Dia masih di pankreas, sabar. Ya kayak Wan guys, gak peka. Mungkin dia tersesat di 12 jari, sabar. Ini masih kantong, belum ada isinya gitu. Orang-orang juga udah euforia duluan gitu kan. Dikasih nama apa segala macam. Gue lagi main Monster Hunter, apa gue kasih nama salah satu monster, gue pikir kayak apa ya gitu. Terus pas gue nyampe ke rumah, karena gue lagi-lagi mikir nih cuman kantong kan. Ya kantong doang gitu, jadi belum ada isinya. Tapi Anissa tuh udah kayak, pas gue masuk dia senyum-senyum gitu. Gue senyum juga gitu. Gue bingung kan, senyum juga. Terus dia duduk gitu, megang tangan gue. Kamu happy gak? Dia bilang. Gue megang tangan dia, di saat inilah gue bersyukur gue aktor. Gue yang... Wan udah belajar acting lagi guys. Aku bahagia sekali sayang. Untuk punya kantong itu. Kantong anjir. Senyum. Terus dia ngeliat gue, terus dia bilang, aku tadi nangis loh. Pas tahu. Oh ya, gue bilang. Juga nangis gak? Hampir nangis sih kamu, Mas Eko. Tapi ya. Baru, Garnier Bread Complete Anti Acne Serum. Lawan jerawat dan cepat cerahkan noda bekas jerawat. Buktikan juga. Habisnya mau gimana kan? Tapi ternyata kantong janin itu akhirnya terisi janin. Ada bayi kecil di dalamnya ketika gue pergi ke dokter ya. Kita nyari dokter ya. Akhirnya ketemu dokter yang melahirkan gue pas gue kecil. Yang ngebantu nyokap gue ngelahirin. Ini siapa ibu gue? Ya dokter yang ngebantu lahiran ibu gue. Namanya dokter Toto. Terus gue datengin. Dokter. Oi. Apaan sih? Kenapa gue receh? Aneh banget. Datang. Dokter gitu. Iya gitu. Dokter juga gak gitu ya. Dokter macam apa yang dokter? Ya. Dokter jawabnya apa sih biasanya bingung deh. Ini urusan ini gak kelar-kelar nih. Cuma urusan dokter ngejawab apa doang loh. Dokter. Ya silakan. Oh gitu ya. Dokter gitu kan. Terus. Ya masih lo di sini lo. Masih lo udah 2 menit lo. Emang nih ya. Cuman masalah dokter ngejawab doang lama banget. Ya Allah ya Robi apaan sih? Anggap aja sudah menyapa. Ya kita potong bagian itu ya. Bentar guys. Aku telepon KS dulu guys, Gojek udah nyampe. Bentar ya. Anjir Gojek udah nyampe, dia hilang woi.
bekasnya ngilang guys. Hmm. Satpam masalahnya bayangnya di Kayes. Jadi kayak Gojeknya ke aku gitu. Di mana kamu Kayes? Celi nangis anjay. Hmm. Tidak diangkat guys, bentar ya. Sebentar. Katakan peta, katakan peta. Mau dibalas anjir. Tiba-tiba time frame-nya berubah ya. Sudah duduk gitu. Pas lagi duduk, dokter. Wah kamu nyapa lagi dok. Gak bisa, gak bisa. Si dokter harus menjawab. Kita harus pecahkan sama-sama. Bagaimana cara dia menjawab gue? Dokter. Ya dia bilang. Gue bilang kan dokter yang ngebidanin, bukan ngebidanin, apa istilahnya ya? Ngebantuin nyokap gue. Dok, objinnya nyokap gue gitu. Masih inget saya enggak? Gue bilang. Siapa ya dia bilang. Saya dulu lahir dokter bantuin. Oh iya, iya. Agak beda ya? Iya dokter. Emang beda. Saya agak berubah sih. Dulu kayak jenglot gitu sekarang kayak. Ya gimana nih dia bilang. Ini istri saya dokter, gue bilang. Oh iya terus kenalan sama Anissa gitu. Mau cek kandungannya gue bilang. Terus tanya-tanya kan. Apakah ibu Anissa sering muntah? Terus si Anissa cerita. Iya dok aku tiap pagi muntah dia bilang. Muntahnya itu pas bangun atau habis makan gitu. Biasanya sih saya bangun, suami saya bangun, itu belum muntah. Akhirnya gak enak kalian tahu ya. Tapi habis itu suami saya berangkat kerja, dia meluk saya, setelah itu saya muntah. Terus gue kayak, ini anaknya apa saya dok? Yang jadi sumber masalahnya. Anjir. Itu biasa. Dia bilang gitu. Mencoba menenangkan hati gue. Biasa. Ayo kita cek dulu gitu kan. Silakan duduk gitu. Terus dia gandeng gue. Bukan saya yang hamil dok, ini saya buncit doang dok. Ini paling kotoran doang dok ya. Istri saya diri. Terus dikasih jelly sama dia. Gelia gitu. Oki jelly drink apa-apa gue lupa deh kayak. Aku tahu. Kayak, ada manis-manisnya lah pokoknya. Ditaruh gitu. Terus di USG anak gue. Dan gue ngeliat loh. Bentuk di USG itu hitam putih kan. Terus gue ngeliat konturnya segala macem. Terus gue ngeliat, ya ampun dok. Anak saya cowok ya. Itu kepalanya, saya kira titit dok. Saya gede banget dok. Kaget loh saya dok. Saya pikir anak saya gelepak gitu tuh kayak. Keturunan bapaknya, bahkan kita gak tahu. Itu palanya deh, bilang palanya. Siap dok.
Nih lihat palanya, ini hidungnya, dia bilang gitu. Tangannya, dia bilang ini tangannya, kakinya gitu kan. Terus dia ngasih denger suara jantungnya gitu. Mau nggak? Mau denger nggak? Mau dok, gue bilang. Terus pas dikasih denger, duk. Nasi goreng gitu ya. Jualan di sini. Duk gitu kan. Wah pas gue denger itu, gue nangis loh. Bener-bener nangis gitu. Aduh biaya kuliah, biaya sekolah. Anjir woy. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Aku kira akhirnya bener guys. Ngasih dia makan. Pulsa internet. iPhone baru. Deg-deg gitu. Gue nangis terus. Gue meluk istri gue. Aduh gue seneng banget gue meluk dokter ya. Jangan peluk saya. Oh ya maaf. Di luar nalar emang woy. Tetap percaya diri kapanpun melepas ikat rambutmu. Pakai Sunsilk Soft and Smooth Active Infusion dengan argan oil sambil protein dan vitamin E yang menutrisi hingga ke dalam menjadikan Selesai gue pulang. Semenjak itu gue jadi perhatian setengah mati sama istri gue. Karena gue tahu udah ada bayi di dalam itu gitu. Kantung sudah berubah menjadi non kantung. Apa istilahnya gue gak tahu. Udah berubah gitu. Jadi udah ada bayinya gitu kan. Jadi gue kayak hati-hati banget ngejagain dia gitu. Apapun yang dia mau gue turutin. Gue suami siaga. Apapun yang dia mau. Sayang aku ngidam. Aku pengen yakiniku. Siap sayang. Pergi ambil HP. GoFood. Wah. Siap sayang. Kapanpun kamu ngidam. Aku Jadi akan pengen siap nikah, mengambilkan guys. HP kamu. Siap. Siap. Suami siaga. Dia GoFood. manusia GoFood. agak. Udah kenyang. Mau lagi? Siap, GoFood. Capek lo ngambilin HP, bener deh. Capek lo. Jangan dikira gak capek lo. Gue harus bangun dari tempat tidur, harus ngambil HP. Pengorbanan suami ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Pengorbanan seorang suami. Tapi jangan salah, sekali-sekali gue yang pesen. Bukan dia. Sekali-sekali gue. Dan gue pertama kali mesen GoFood gara-gara si Anissa hamil. Jadi gue jadi terbiasa pakai GoFood gitu. Dulunya gue gak pernah pakai. Jadi banyak hal yang gue kaget di awal-awal kan. Kayak gue mesen makanan nih. Sayap ayam 5. Terus tiba-tiba orangnya nelpon. Sesuai aplikasi pak? Ya. Sesuai aplikasi. Sesuai yang saya ketik. Kenapa harus ditanya kan gak mungkin sesuai aplikasi pak? Enggak, tadi saya bohong. Ya woy aneh banget sumpah. Tadi saya berpura-pura memesan 5 sayap ayam. Padahal saya mau dada. Ya iyalah sesuai aplikasi. Orang gila mana yang mesen tidak sesuai aplikasi? Mana ada orang, aku pengen nasi, terus dia pesen ceker ayam, mana ada? Pasti sesuai aplikasi. Apa ya orang-orang ini ya? Masa gitu doang harus ditanya? Masa gue pesan, terus dia nelpon, sesuai aplikasi Nonton Pak? Cinta-Cintaku. Enggak, Aku pernah kamu nonton, pergi nanti ke kita restoran nonton itu ya. dan pakai feeling kamu. Kan gak mungkin kan, nyampe sana, kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Aduh apa ya? Masa gitu banget? Gara-gara Anissa juga gue pakai Gojek sekarang. Dulu gue gak pernah, gue dianterin sama supir. Sekarang supirnya gue kasih Anissa. Kamu pakai supir aku gak apa-apa, aku berkorban, aku naik Gojek. Dan kalau gue naik Gojek, gue masih ada perasaan, apa ya, gue sering dijudge gitu sama abang Gojek. Pak, saya tunggu di depan ya. Abang Gojeknya bilang, baik, Bapak pakai baju apa? Kenapa harus nanya-nanya gitu? Gue pakai baju apa gitu? Fashion gue. Apa hak Anda menilai gue dari baju? Kita ini sama-sama manusia, Pak. Mau tahu nggak jenis kelamin anak gue? Ini gue ceritain. Jadi terakhir kali kita ke dokter. Gue datang ke dokter Toto. Terus dia bilang ke gue, Radit, iya dokter.
Anjir, masih pakai dokter lagi. Kita sudah bisa tahu jenis kelamin si bayi. Serius dok gitu. Serius. Dia bilang. Oke yuk kita periksa gitu. Anissa duduk, Anissa deg-degan banget. Ih deg-degan gitu. Gue juga. Asik banget. Gitu kan. Diliatin, gue sempat deg-degan tuh. Karena dokter nyarinya susah gitu. Terus gue ngeliat, apa jangan-jangan di amuba atau apa gitu kayak gitu. Kok susah banget dicarinya gitu. Banjai. Tidak kelihatan dari samping dia bilang. Tapi kita lihat dari bawah. Gitu. Jadi dikasih lihat dari bawah gitu kan. Terus begitu ngasih lihat di bawah, celek. Kelihatan. Terus dia bilang, anaknya. Ko Winston makasih, Dia makan. langsung ingat semua perempuan yang gue bohongi ya. Karmanya Anaknya akan apa? ke dia. Tapi kenapa cowok suka takut kalau anaknya cewek? Gue lemes kan, lemes banget. Lemes banget, aduh ya Allah, gue lemes. Dia akan dijahati banyak laki-laki dok. Gue lemes, terus dokter kayak tahu kan gue ada gimana. Aku pengen banget Dia punya bilang, anak cowok "Gak guys. apa-apa kok mas Kalian Radit." pengen anak cewek atau cowok? Biasanya Makasih buket mawaknya. ada kasus Oh juga iya, yang makasih. pas bulan kelima dia perempuan. Dah ditunggu Tapi guys, nanti di bulan buku aku. ke-8, bulan ke-9 dia berubah jadi laki-laki. Ini beneran, demi Allah, bener. Tapi bener, emang iya, ini guys. medis, bener. Emang beneran Gue bisa sempet berubah. kayak, dia ke Bangkok di sini apa gimana nih gue? Di Bangkok Operasi aja. kelamin. Beneran dok, iya bener. Terus gue sempat kayak seneng ya, tapi gue down lagi. Karena kalau memang anak gue berubah kelaminnya di bulan ke-8, berarti dia punya titik yang sangat kecil. Logis kan? Karena kan tumbuhnya celuk gitu kan. Gue lebih baik punya anak perempuan daripada gue punya anak laki-laki yang bertitik kecil. Karena gak tega, hidup dia akan susah. Ayo siapa Dia yang akan dihina sama perempuan terus temennya. berubah jadi anak Ngapain laki-laki dia kasih di lihat bulan juga. Tapi ke-8? ya maksud gue ya kayak, gak mungkin ya lihat deh gitu ya gak mungkin ya. Udah gak apa-apa dok, biarin aja. Cewek aja. Ya gak bisa gitu, dia bilang gitu. Ya gimana katanya dokter, apa sih kamu? Dia bilang. Kita berantem tuh. Sampai rumah gue, aduh gimana nih, gue udah jadi cowok gimana gitu. Nanti titiknya kecil lah, apa segala macam gitu. Gue cerita ke nyokap gue gitu, mah aduh jenis kelaminnya udah ketahuan gitu. Terus nyokap gue nanya apa gitu. Dia perempuan. Oh gitu kata nyokap, iya tapi kata dokter bisa berubah, bulan ke-8 dia jadi cowok. Oh kayak kamu dong dia bilang. Saya Raditya Dika, selamat malam. Thank you. Keren banget tuh, Bang. Sumpah aku lupa weh. Sumpah aja. Stand up sih keren banget sih nyiapin materinya anjay. Keren banget sumpah. Nonton apa lagi guys? Mau main mall gak? Kalian nonton cerita, aku masih dikit lagi ya. Kita nonton cerita cintaku satu kali lagi, cuma 10 menit. Abis itu kita langsung mulai, oke? Cerita cintaku. Yang mana ya? Aku mau setiap hidangan terasa spesial untuk sayangku. Shiba. Lezatnya Nutella dan Yang mana guys? Cat mobil Super Gloss Jangan 10 menitan dari aja guys. Penta Prima. Cerita Cintaku adalah show komedi yang terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, gue stand up komedi soal cinta dan keluarga selama 1 jam. Ada uratnya.
Bagian kedua, penonton menulis cerita cintanya di kertas untuk dibacakan. Jika mereka menulis namanya, itu artinya mereka mau maju ke depan. Ini adalah cuplikan salah satu show. Yang views paling gede tapi bentar. Yang views paling gede tapi 20 menit, bro. M anjir yang nonton. Hampir 10 M. Lihat nontonnya. Wow. Cerita Cintaku adalah show komedi yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, boleh dua sekali stand up 1 komedi match ya. soal cinta dan keluarga selama 1 jam. Ada uratnya. Bagian kedua, penonton menulis cerita cintanya di kertas untuk dibacakan. Jika mereka menulis namanya, itu artinya mereka mau maju ke depan. Ini adalah cuplikan salah satu show. Cerita Cintaku, kita mulai. Kenalan sama cewek dari game online. Janjian ketemu udah nungguin 8 jam. Buset. Lama nih. Pas datang cowok gendut berewokan sambil minta maaf. Udah bohongin gua selama ini. Aduh. Kode guys. Feeling gua gak enakan bener, orang aneh isinya hari ini nih. Pernah punya gebetan yang awal PDKT, gue dianterin kemana-mana. Setelah berapa lama baru tahu kalau nama gue di kontak dia itu Abang Grab. Ini siapa sih? Gak ada namanya loh. Cuman sedih deh. Anjir, kasihan. Oke, iya. Pacaran 8 tahun, bikin tabungan bersama untuk menikah. Nih bagus nih. Nih, cerdas secara finansial nih. Sampai bangun usaha WO, biar nikahannya gampang. Pinter. Malah berakhir jadi WO pernikahan dia dan orang lain. Iya. Pintar, goblok. Bentar, goblok. Gak tahu mau nulis apa WK, nggak usah nulis. Ya sebenarnya kalau ikut kayak gitu berarti Apaan kita bisa sih? nulis cerita kita guys. Kalau lo nggak mau nulis ya nggak usah nulis. Nggak tahu mau nulis apa WK lagi apa. Nonton Cerita Cintaku sama pacar orang. Ayo. Gila. Kurang greget apa hidup lo? Mukanya aja. Gila, ini siapa nih? Mau ngaku nggak? Kalau ngaku berani sih. Gue kasih 1 kaos deh buat lo. Kasih lihat kaosnya kayak gimana. Sini. Kasih lihat kaosnya. Iya, nggak sebanding sama harga diri lo sih, tapi ya. Kalau mau ngaku sih boleh. Mau ngaku nggak siapa datang dengan pacar orang? Luar biasa, woi maju. Anjir woi. Duduk. Siap. Guys, pantesan guys viewsnya 10 M woi. Gokil anjay. Demi sebuah kaos. Dia nggak nulis namanya loh, berarti dia nggak mau disebut, ya kan? Cuma begitu gue bilang kaos dia, apa sebaiknya aku maju? Oh iya kalau namanya dipanggil maju ya. Satu-satu ya. Oke, siap. Astagfirullahaladzim. Yang pertama nih, nonton Cerita Cintaku sama pacar orang. Seharga ya kan? kaos Iya. deh. Kenapa pacar orangnya digaris bawahi? Ini kan lo garis bawahin nih, kayak berarti kan lo nulis pacar orang. Iya kan? Ya dong. Iya. Iya, kenapa lo garis bawahi? Untuk mempertegas saja. Gila. Gokil suhu guys. Hidup. Yang kedua nih, ya. Challenge Kenapa nonton ada yang ini smiley belum? senyum tuh? Jadi kan Dia nulis pakai challenge-nya smiley senyum. komen. Nonton Cerita Cintaku sama pacar orang, senyum. Kenapa? Biar kelihatan manis aja tulisannya. Bila, Biar kelihatan manis tulisannya. biar kelihatan manis tulisan. Iya. Itu ngaruhnya buat hidup gue? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kayak, wih manis sekali gitu. Kita roasting di depan Ila woi. Oke, sekarang lo ceritain nih, karena lo udah maju ke sini, lo juga udah dapat kaosnya. Kenapa lo berani banget ngaku?
Demi Selain kaos ya, selain Oke. kaos. Demi konten yang Bang Randit mungkin? Oh, enggak. Luar biasa. Sangat Lo membagongkan admin itu anjir. ya, calon sarjana bukan? Mungkin. Ceritain dong siapa yang pacar orang tuh beneran pacar orang? Beneran kayaknya beneran pacar orang. Lu sampai kayaknya. ngelawak awas ya, pacar orang saya orang. Tuh, awas lo ya. Ya lu ya. Sampai ngelawak awas lo ya. Ini gua robek nih ya. Robek nih. Beneran pacar orang? Kayaknya sih beneran. Oke. Berarti Anjir. boleh jawab iya atau tidak Berarti ceweknya berarti lagi dari situ kan. Anjir, aku sih jadi ceweknya malu gak sih woi? aja. Oke. Apakah dia manusia? Dibilang kayaknya pacar orang. Berarti kakinya kan nampak ceweknya sih. kayak, lah lagi ngomongin gue. Malu gak sih? Oke. Oke. Apakah dia selingkuhan? Enggak juga. Tatapannya gak usah sinis gitu. Di panggung ini belum ada yang mati loh. Oh belum. Jadi dia bukan selingkuhan lo? Bukan. Oke. Lu selingkuhan dia? Iya apa enggak? Iya kan logikanya. Ngaku aja. Enggak sih kayaknya. Lah, Siapa sih? gak jelas anjoy. Feeling gue gak enak bener dah. Jadi ini siapa sebenarnya? Cuma teman doang. Tapi udah jadi pacar orang. Udah. Jadi lo Membagongkan temenan gak? sama dia? Iya teman Kebetulan sama dia dia. punya pacar. Punya pacar dia. Lo sayang gak sama dia? Nggak nanya aja. Nanya ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Jawab aja jujur. Lu laki-laki. Gue sekarang udah laki-laki. Sekarang udah. Mungkin dia nggak tahu kan. Mungkin nih gue nggak tahu nih, gue ngebayangin mungkin lu temen dia sudah lebih lama, tiba-tiba dia ketemu orang baru, terus dia pacaran sama orang itu, tapi lo tetap menjadi temennya. Karena Jangan-jangan dia kenal temennya lu lebih laki, lama guys. daripada si pacarnya ini. Dia nggak mau kehilangan lu sebagai sahabat, tapi dia nggak mau merelakan pacarnya, dan lo menerima keadaan itu. Betul apa enggak? Ini durasi berapa lama ya? Pengen turun soalnya. Malu sendiri guys. Pasti dia menyesal guys. Gue gak ngerti dah. Apaan sih? Tiba-tiba ketawa sendiri. Biasanya sih. Pengen baca Kalau komen orang YouTube udah guys. ketawa-ketawa Lihat nggak YouTube jelas bentar yuk, gini, komen YouTube bentar Dia yuk. menyembunyikan sesuatu. Kemarin gue gebukin begal gitu. Baru Garnier Micellar Rose Water. Kemurnian rose water, lembut bersihkan untuk wajah bersih yang glowing. Cobain sekarang. Hidup selalu memberikan kejutan yang tak terduga. Dibully anjir. Bener apa enggak? Bener apanya nih? Bahwa gini deh. Oke, gak apa-apa. Oke. Kita nanyanya gini aja. Dulu, ini dulu ya, bisa berarti sampai sekarang. Lo pernah suka sama dia Namanya Bayu. atau tidak? Harus dijawab nih. Ya kalau nggak mau jawab gak apa-apa. Kalau lo nggak jawab kita semua tahu bahwa iya. Kalau nggak kan tinggal bilang enggak. Pacarnya, lo takut pacarnya nonton, gue matiin dah kameranya, mau nggak? Jadi cuman ruangan ini yang tahu, dia akan pulang, tahu perasaan lo. Dia ceweknya balik naik grab guys. Dia akan pulang, tahu perasaan lo, besok lo mati ditusuk pacar dia, gitu kan kata. Gila ini kalau pacarnya. Mau gue nonton, matiin kameranya, gimana, nggak apa-apa. guys? Ini ruangan yang aman buat kita semua. Gak usah dimatiin. Nggak usah Gentleman. dimatiin. Oke. Gue ulang ya pertanyaannya. ya. Oke. Dulu. Sekarang bisa ya, bisa tidak. Dulu lo suka sama dia, iya nggak? Kita ngomongin dulu nih. Dulu Iya bener. dulu ya. Asik. Akhirnya Mulai terbuka. jawab guys. Dulu kan. Cewek balik iya lah. Tenang. Sekarang tidur. Itu gini. Oke. Dulu kan? Ya. Dulu, oke. Lo suka sama dia? Iya apa enggak? Udah gitu aja. Dulu Iya. kita ngomongin dulu. Oke, iya. Ya. Anjir, sumpah guys jadi cewek pulang aja guys. Langsung pesan grab guys. Aku suka merusak hubungan orang. Yes. Makasih ya Allah. Oke. Dulu kan? Iya ini ngomongin dulu kita. Dia tahu nggak? Hah? Gua nggak tahu ceweknya yang mana ya. Jadi gua Iya. Oh, gitu, nggak tahu. nggak usah ke dia. Gua kalau aja. Kita biarkan dia aman lah. Oke. Lu aja.
Mulai terbuka Ceweknya tahu iya. nggak? Dia tahu nggak kalau lu pernah suka? Kayak sih enggak. Jadi Anjir. baru sekarang dia tahu. Kalian bayangin guys. Kalian bayangin guys pesanan ceweknya. Ini akan jadi, lu nganterin dia pulang. Bocah fake anjir. Nyanterin pastinya. Ini akan jadi canggung banget sepanjangnya. Coba guys bayangin ekspresi ceweknya kayak gini sih. Naik mobil, naik motor. Bawa motor kebetulan. Bawa motor. Itu pasti di motor deh. Aduh ini seru banget. Gue boleh ikut lo pulang gak? Gue boleh. Oh gak boleh. Gue pengen lihat. Goblok anjir. Bayangin, sumpah seru banget. Kalau menurut gue nih, lo balikan ke sini. Oh iya, situ oke. ya kan. Duduk nih, duduk. Duduk. Feeling gue nih, semua akan berjalan, gue akan ngeluarin yang Susu lain, goblok, manggil orang lain, Mayan. cerita. Lo akan ngeliat gue sambil ketawa, padahal gak mikirin apa-apa. Dia pun juga mikirin, gue harus gimana ini. Pulang, naik motor, masih gak ngomong di parkiran, masih gak ngomong. Masih yuk nih helmnya gitu. Dipakai kebalik, oh maaf. Duduk, pas di motor, angin ya kan dia. Palanya, itu tadi benar. Iya. Bikin overthinking. Anda terjebak. Ada terjebak. Gue gak tahu yang mana ya, gue asal nunjuk aja. Tadi laki-laki yang gue tunjuk. Oke. Ya anjir. Oke. Si Adit seneng banget guys. Gue mau nanya nih, Oke apa? jujur ya. Jujur. Yang beli tiket show ini siapa? Jujur nih. Jujur. Gue yang beli. Kok bisa Dan ya yang ngajak lakinya dia. ngizinin ceweknya pergi ya? Kebetulan kemarin sisa satu, iya ajak jadi. Mana ada sisa satu, lo beli dua. Iya sisa satunya nggak kepake, Nama jadi lo ngajak siapa? Bayu. Bayu ya, beli dua inget gue. Dia beli dua kan bukan sisa Joy. Emang udah niat. Ya udah nggak apa-apa. Kok lakinya Bayu, terima ngizinin kasih ya, udah guys, ya? berkata jujur ya. Oke. Semoga ini menginspirasi kita semua ya. Karena gue tahu, gue pernah ada dalam posisi Ini lo. goblok. Ceweknya goblok. Sayang sama Lakinya orang, juga kenapa Kita bisa nggak berani istrinya ngomong, mengizinkan karena kalau guys. kita ngomong kita takut kehilangan teman. Oke. Ya, dan lo selalu pura-pura bahagia buat dia nggak apa-apa. Kayaknya lakinya nonton ini menyesal. Tapi ingat, Harusnya gak gue izinin penyesalan pergi. adalah hal-hal yang tidak kita lakukan ketika kita punya kesempatan. Siap. Anjay. Thank you ya Bayu. Oke thank you. Lihat. Dia habis. Masih ada lagi guys. Lampu. Tempat duduk. Pasti guys, orang-orang yang duduk di belakang di samping pada kayak, oh ini ceweknya. Bayu hari ini mungkin jadi pahlawan buat kita. Tapi buat pacar dia adalah... Aku pikir aku percaya kamu Bayu. Gak apa-apa Bayu, bercanda ya. Sorry ya, pacar masa depannya Bayu. Maksud gue, sorry. Gue kelepasan, oke. Sorry temannya Bayu, maaf ya. Bercanda ya Bayu. Gue gak peduli juga sih apa hubungan lo gimana gitu. Gak apa-apa ya. Tembak. Tembak buruan. Gua sih Potabi. Iklan lagi, iklan lagi. pecah rasanya. Wah. Kenyang banget ya, sumpah dah. Lanjut ya. Gua setiap punya pacar selalu gak direstui nyokap. Katanya feeling mama jelek. Dan bener gue jomblo sampai sekarang. Jadi sekarang gue selalu ACC nyokap sebelum terlalu cinta sama orang tapi gak pernah ada yang mama gue cocok. Oke, solusinya cari ibu baru. Ini aja dulu. Oke. Lagi pacaran di flyover digerebek polisi. Hah? Emang bisa ya? Pacaran di flyover gimana Emang di flyover bisa boy? digerebek polisi? Bukannya gak apa-apa ya pacaran di flyover, gak boleh ya? Gak tahu juga gue. Lagi pacaran di flyover digerebek polisi. Dia langsung ngebut sampai motornya standing.
Dan gue jatuh ke aspal, gue dibawa ke kantor polisi. Membagongkan anjir. Waduh gila, kasihan banget lu bayangin lagi di flyover, digerebek, ngebut, jatuh. Coba lihat yang palanya datar di belakang ada, jadi itu orangnya. Berarti cewek ya Saya guys kalau suka dibonceng? dengan seorang cewek di kantor. Oke. Kemudian saya follow IG-nya. Oke. Seminggu kemudian saya lihat papa saya ikutan follow IG cewek terus. Aduh ya Allah. Papa saya ikutan follow IG cewek tersebut. Saya unfollow IG dan blok IG papa saya gitu ya. Ya Allah kasihan banget ya. Oke lagi ya. Kisah cintaku tanda seru. Ngegepin tunangan selingkuh di mall. Wih, langsung gue traktir makan dua-duanya. Malah mereka minta nambah. Enakan zamanku toh. Wahai mantanmu. Kok mantanmu? Lo mantan gue apa? Gimana sih? Apa Wahai sih? Nggak ngerti, mantanmu. guys. Maksudnya gimana, guys? Edo RB. Siapa nih? Ya maju yuk, lo udah kasih nama nih. Gue kasih kaos, sini kaosnya sini. Buat Edo. Edo RB, sini Edo RB. Hah? Bingung gak lu? Lu pada? temennya Hah? Ya Allah. Sampingan. Ini kalian punya WhatsApp grup orang apa gimana sih? Adek gue bang. Adek lu. Ya Allah. Kalau gue sih gue gak Anjir. ngaku ya. Ya, Kakaknya sorry, Bayu betul. guys. Satu. Tunggu. Tunggu. Adiknya jadi selingkuhan, kakaknya diselingkuhin. Ternyata Kahma ya guys ya. Ini kakaknya Kahma dari adiknya anjir. Tunangannya selingkuh. Gara-gara adiknya jadi selingkuhan guys. Capek. Jadi lo beli tiket. Ngajak cewek yang selama ini lo suka. Tapi lo bawa kakak lo. Ini apaan sih? Lo dari Kahma mana itu sih? ada ya Tinggal guys ya. Di Depok. Oh terus itu emang adek lo? Memang ada kandung. Adek kandung? iPadku ya? Oke. Iya. Gue gak berharap jawaban lain sih selain. Thank you. Lo pikir itu adek-adean lo kan? Gue gak tahu di Depok ada apa ya. Mungkin tuh lazim ya. Itu adek lo? Oke, gue mau nanya lo jawab jujur. Coba mikrofon. Aneh banget woy. Adek lo pernah curhat gak soal cewek? Guys bayangin apa bapak mamanya nonton ini guys. Pusing pala kita. Nah kita kenapa kayak gini ya? Jujur aja gak apa-apa. Dulu dia punya pacar bang. Siapa? Dulu adik gua. Kok jadi jauh banget ceritanya? Iya dulu. Ini kakak dulu. adik Cuman gak yang ini belum beres aja. diceritain. Oh yang ini belum diceritain? Sama sekali? Belum. Tapi- Tadi kan gua beli tiket 4 bang. Yang beli tuh lu apa Gua. dia? Lu bohong dong, Enggak, Amber. gua patungan. Oh lo patungan sama Iya. dia. Tadi kan gua beli tiket 4. Empat, Kan? beli empat Karena tiket. gua jomblo, gua ngajak temen gua gitu kan. Kenapa beli 4 ya dari Itu temen awalnya lo? ya? Iya. Jadi kalian bertiga cowok, si yang gebetan tuh cewek. Oke, lo gak nanya sama ade lo, kenapa sih diantara semua temen lo? Kan gua bawa temen gua laki nih, kok malah lo bawa cewek yang udah Ini punya stand up pacar? komedi Lo nggak lucu nanya tapi kayak lebih Emang lucu gua tanya, komennya Bang. aja. gitu? Seru nih. Komen live lebih lucu Ini kayak anjay. curhat Lebih nih. Gak komedi. apa-apa, apa? Ntar gua nggak cari nama kartu keluarga gua kan kalau gua jujur. Membagongkan. Emang gua bapak lo, mana gua tahu? Mana gua tahu kartu keluarga lo aja gua gak nyimpen. Akta lahir lo iya gua punya. Kartu keluarga gua enggak. Lu ceritain aja dah nih. Nih gimana nih ceritanya nih selingkuh di mall nih. Ya, jadi kan ini 2 tahun yang lalu ya, Iya. udah lama. Jadi gua ketika gua meeting di salah satu mall. Di mana mall sebut Ya, aja. inisialnya blok, belakangnya M. Blok M. Iya terus. Ya, gua lagi meeting itu sama customer. Oh, lo kerja apa emang? IT bang. IT? Iya. Oke. Yang badut itu ya? It? Iya betul. Kan? Di bawahnya biasanya ada sedot WC biasanya bang. Iya. Tolong dong kakak lo ajarin. Menurun dalam keluarga lo. Sama-sama apa Oke. kan Joy? Ya, terus. Ya terus gua ngegepin dia keluar dari bioskop. Kepen siapa Berdua. nih? Oh pacar? Ini pacar gak sih? Tunangan bang. Tunangan lo? Iya. Gila. Jadi gua ngegepin. Nih udah mau nikah belum? Udah. Kapan? Udah punya tanggal? Harusnya tahun ini. Gila. Sedih banget.
Luar biasa, luar biasa. Oke, berarti lu diselingkuhin, Yap. adek lo jadi selingkuhan gitu lah kira-kira ya. Betul kan? Terus, Karma dong berarti ya. iya. Nikmati karmamu. Bener woy. Ya lanjut. Karma coy. Jadi seketika gue ngeliat mereka Karma berdua, is real ya guys ya. Sorry, menurut kalau nggak salah kan gue juga sering tuh main tuh di Blok M kan. Square. Blok M Square, Blok M Plaza. Blok M Square. Oh Blok M Square tuh yang dekat parkiran kan Ya, bioskopnya betul. kan. Oh iya itu rame tuh biasanya tuh. Rame bang. Nonton film apa dia? Spiderman bang. Spider-Man. Iya. Spiderman. Mulai abis ini ya. Entah ya. Itu bang temennya Avengers. Ya iya itu bener. Ini berapa lama lagi nih? Iron Man tau Iron Man? 6 menit lagi guys. Terus kita langsung mulai. Iron guys. Man bang. Kenapa? Iya iya. Iya. Iron Man ya. Udah nonton Joker? Joker? Belum? Oke. Joker nonton belum? Seru tuh Joker tuh. Danur udah Danur? Belum? Denur. Danur? Belum? Oh iya. Danur 3? Ah, muncrat bang. Apaan sih? Fake enjoy. Dia keluar dari bioskop. Iya. Apa yang terjadi? Sorry dia nonton Spider-Man. Dia berdua. Oke. Terus ketika dia keluar, kata teman gue itu kayak tunangan lu. Dia bilang. Oke. Gue telepon kan, 20 kali gue telepon. Kan lu ngeliat dia keluar? Kan teman gue yang lihat. Oke, oke. Gue telepon gak diangkat. Sorry ini namanya mikrofon kalau lo, nah gitu. Suara bisa gede. Kayak aku Ya, guys. jadi ketika gue telepon 20 kali itu miss call gak diangkat, Iya. gue beranjak pulang kan. Dalam hati gue bilang kalau memang ini jodoh gue, lihatkanlah yang baiknya gitu. Kalau bukan cabutlah nyawanya. Bisa aja. Gitu ya? Ya, Gue sering betul, doang Bang. gitu soalnya. Betul bang. Ada 4 mati ya waktu itu. Terus? Terus ketika gue lagi sambil megang HP mau keluar parkiran, Iya. mau pulang, tiba-tiba depan gue nongol dua orang itu. Di parkiran? Di- Tiba-tiba aja? Iya tiba-tiba nongol di depan gue. Dari mana? Dari ventilasi atau? Tapi kok tiba-tiba? Maksudnya Iya. gimana orang bisa tiba-tiba nongol? Ya, posisinya dia tiba ya dari rumah pas lagi kan kita ada belokan tuh di bawah STLR. STLR di bawah tuh. Sorry. Ya Ini tahu lo ya. yang teler apa lo? Enggak. Gue tahu mallnya. Gue tahu Blok M Square. Ya ini STLR di bawah dong. Ya betul. Betul. Nah itu kan gue mau ke arah parkiran dong mau pulang. Iya karena parkir motor kan? Ya, Ya betul. bener tahu di situ. Pas gue pulang ya pas di depan gue dia baru keluar mau masuk ke STLR. Oh jalan sama si Ya. selingkuhan. Betul. Terus lu ngapain? Lu kan lagi jalan nih. Terus dia berdua. Heeh. Terus lu bilang, adek gue sering nih gitu enggak? Adik gue sering nih. Adiknya kan selingkuh guys. Menurut gue diajak nonton acara komedi show tuh lebih parah daripada nonton bioskop loh. Ya kan? Bener. Ya Adik Allah. gue sering nih. Astagfirullah. Capek. Sorry ya gue. Kok dijauhin bang? Gak apa-apa. Oke, terus. Capek Ya, kayak terus guys. Ini emang di lebih. depan gue menurut aku dengan sih lebih seketika seru gue ini refleks. ya, Udah yang, pada makan belum? S. Dia dengan sangat lantang dia bilang, belum mas, belum makan. CFD. Lu kenal gak sih sama nih orang sebenarnya? Enggak kenal. Lu gak kenal? Nggak kenal. Sama cowoknya? Nggak Sama kenal. ceweknya? Juga gak kenal? Lu cerita apa lu? CFD jauh guys. Sama cowoknya gak kenal. Sama ya itu kan. Enggak, temen gue. kalau menurut gua Kalian aneh apa? karena begitu lo datang nih, ya kan mau ke STLR kan, tiba-tiba dateng nih, tunangan kan? Berdua dia dalam dua. Ya gue tahu berdua. Kok tiba-tiba dia hilang dalam cerita? Skip mulai bosan. Ya dia berdua, Joy, tadi datang kamu berdua, terus ngomel. lo ngeliat kan? Enggak, Terus mulai aja. Di antara Ini skip tunangan mulai gue, bosan. selingkuh, gue, STLR, udah makan belum? Masa gitu? Ya itu kan refleks seketika udah makan belum. Tapi Makan ada dulu, rasa sakit Jan, hati Joy. saat itu. Saat itu mah kayak bilang wah nih kok nggak bener gitu kan dalam hati gitu. Oke. Kalau diomongin Ya wah, sama pasti aku berantem tipis kan dulu deh gitu. guys. Ya berantem, kalau gue jadi lu gue berantem. Sumpah bener. Lu siapa lu? Gue Lanjutin bilang yang sama ini cowoknya dulu, gitu. habis Maju itu lo sini lo. mulai aja. Udah gak usah deket-deket ya, Setengah jam segitu lagi aja lo gue mau bilang. satu game. Masih gue gitu. Udah segitu ya, maju lo tapi cuman segini. Nih segini ya. Maju lo. Maju udah stop. Maju. Kalau gue gitu gue. Ya seketika itu gue bilang lu pada makan belum? Belum mas, belum makan baru keluar nonton. Gila nih. Sakit nih orang ini terus. Terus gue bilang gue ajak makan lu mau makan apa di STLR? Terus dia pesan apa? Dia makan nasi goreng. Si goreng. Nasi goreng terus mantan gue makan ya sama lah nama mesen nasi goreng juga. Terus abis makan dia bilang mas boleh minta nambah lagi nggak?
Yang minta mantan lo? Enggak, yang cowoknya. Gila, ngaco juga. Terus lo akhirnya nambah? Dia nambah? Ya gue bilang terserah kalau mau nambah gitu. Oh, terus putusnya gimana? Ya putusnya tadinya gue mau bawa ke orang tua ceweknya. Dengan dia tadinya kan dia kan udah masalah keluarga sebenarnya. Oke. Karena kan dikata- gagal kan? Iya. Gedung udah di DP belum? Udah. Buat kapan tuh? Tahun ini Ah, Desember. berarti lo bisa nikah tuh. Ya. Bisa dipakai. Udah ada gedung. Pacaran-pacaran laki itu nggak dinilai dari situ, dari komitmen. Keluar, naik motor, kamu udah tahu kan perasaan aku, kita nikah. Udah gitu. Gitu. Padahal gue nikah juga lama. Lo nonton Joker deh, kayak lu deh. Persis gitu. Oke, berarti udah putus, udah selesai ya? Ya udah selesai. Oke, jadi sekarang tantangan lo adalah ini gedung udah gak bisa balik dong duitnya Iya, kan? betul. Jadi Udah harus balik. gimana caranya lo nyari cewek terus biar gedungnya bisa dipakai dong? Iya betul. Betul? Tadinya makanya gue beli pesan 4 tiket itu. 4 tiket. Gue sempat di posting di Instagram. Ayo siapa yang mau ikut pacar orang juga boleh. Oh motivasinya dari situ. Masih ada bang di Instagram gue aktif masih ada. Story-nya. Terima kasih atas informasi itu. Saya sangat butuh informasinya. Makasih, thank you. Ya, thank you, Mas. Siapa Edo? Edo. Wow, acara gue jadi tempat untuk berselingkuh. Gila. Gila. Seru banget ya. Bisa gitu satu keluarga ya. Rumah lo dekat laboratorium kimia nggak kan? Siapa tahu ada yang terhirup atau... Butuh cepat belanja kebutuhan? Cepetan belanja di GoMart. Nggak pakai lama, langsung diantar ke rumah. Cerita hororku adalah versi lain dari cerita cintaku. Di mana kali ini gua stand up komedi 1 jam pengalaman horor. Dilanjutkan dengan cerita dari penonton. Kalau gue bikin cerita cintaku, ya itu isinya cerita cinta. Tapi ini isinya cerita horor. Cerita hororku. Oke. Kebelet berak jam 2 pagi pas lagi hening-heningnya. Kedengaran suara sinden dari jauh. Gue langsung lari dan cebok tanpa siram. Itu jorok. Ini horor buat yang akan datang ke WC itu berikutnya. Gua ya, setakut-takutnya gua sama setan ya, pasti gua siram. Wah ada setan nih, siram aja dulu gitu. Cerita hororku berikutnya. Pernah nangkepin tuyul yang mau nyuri uang di rumah dan nasehatin mereka untuk gak curi lagi. Manusia yang baik hati ya. Punya temen yang bisa bukain mata batin orang. Gua iseng minta dibukain seminggu, abis itu rencananya ditutup lagi. Belum nyampe seminggu temen gue meninggal, mata batin gue belum ketutup. Lo bisa bayangin gak sih? Senyesal apa dia? Buka mata batin bukain seminggu doang ya. Oke seminggu doang. Buka, wah hantu. Tiba-tiba, maaf udah meninggal. Gimana nih? Cerita hororku selanjutnya. Sekitar usia 9 tahun dalam kurung 350, gua emang sering lihat makhluk astral. Ini ada namanya nih, bisa kita panggil nih. Nah kejadiannya malam jam 8 habis gua pulang naik. Guys, Bibi lagi di toilet. Oke, jadi masih nggak tahu Ya kapan udah. baliknya. Tungguin ya. Gua- Bye-bye, gak usah dicariin. Ini lagi di toilet. Bye. Pas gue lagi enak-enak berak, mati lampu dong. Gue mulai panik tuh. Perlahan gue lihat pocong nembus dinding kamar gue. Ferdi, bukan Ferdi.
Ferdi mana? Silakan duduk Ferdi ya, duduk di sini. Rambutnya. Gue mau nanya beneran nih ke lo nih, Fer. Gue emang sering lihat makhluk astral. Iya bang, jadi gua gambarin gambaran rumah gua dulu ya. Oh, lo mau jual rumah apa? Lo agen apa gimana sih? Karena ini relate gitu. Lo agen? Enggak. Yaudah terus gimana? Oke, rumah gua tuh di pinggir jalan, tapi sekitar 30 meter depan rumah gue itu kuburan gede banget. Nah, sekitar Taman pemakaman umum lah. Nah, jaraknya tuh kuburan, jalan raya dikit, bukan, jalanan dikit, pohon bambu, pohon bambu. rumah gua. Rumah lo di belakang pohon bambu. Ya, sekitar 10 meterannya. Oke, terus. Nah, terus emang sejak dulu tuh di situ sering muncul-muncul makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Oke. Nah, kebetulan nih, Ya apa bentuk yang paling serem yang pernah lo lihat? bukan serem sih, tapi lebih kepada aneh. Jadi gue sempet ngeliat pocong, dia naik sepeda. Nggak percaya kan lu? Gimana Gak percaya, caranya? demi Allah gue gak percaya. Lo gak usah bohong lo. Gak usah bohong lo. Masa kakinya gini? Nah, nih. Masa gitu? Tapi kalau naik sepeda gue gak Demi percaya. apapun, gue nggak bohong. Iya. Dan lebih anehnya lagi, pocong itu tuh nggak berbungkus kain kafan putih kayak lu bang. Dia Emang ini tuh plastik. kafan? Lo tau definisi kafan gak sih? Ini bukan kafan. Serius, itu yang paling aneh yang pernah gue lihat. Pocong bukan kafan putih tapi bungkusnya plastik. Gue gak, gimana cara? Plastiknya Enggak, plastik bening gitu. Terus dalamnya Gue gimana rambut caranya percaya sama lu, Ferdi? Gini ya, gue melogikakan aja ya. Gini, satu-satu dah. Gak usah kita ngomongin plastiknya dah. Pocong naik sepeda. Jelaskan secara fisika gimana. Emang agak aneh, makanya Ya gua bilang kakinya aneh. gimana? Kakinya gimana? Dia nggak ada kakinya, tetap kayak gini, tapi itu sepeda jalan. Berarti dia nebeng di sepeda yang sedang berjalan Enggak, sendiri? dia sendiri doang. Tahu sepeda kan bang, ada joknya satu doang. Oh, saya tahu sepeda. Karena saya manusia yang tinggal di bumi. Tentu saya tahu sepeda. Ada kali orang sepeda itu apa ya maksudnya? Ya udah terus. Nih lo Halo, jelasin nih guys. saat lo lagi enak-enak berak nih. Gimana Oke. nih? Jadi waktu itu gue pulang ngaji. Baru jam 8 emang, Ngelek karena emang kah? sering kejadian. Terus kebetulan gue mules. Gue tuh biasanya kalau berak tuh harus khusyuk. Terus mati lampu. Druk, be. Tiba-tiba tuh langsung panik kan tuh gue. Aduh mati lampu lagi nih. Perlahan tuh mulai tembus gitu bang. Itu gede Lek. banget sumpah. Lebih gede dari lu. Sekitar 2 meteran lah. Banyak yang lebih besar dari gue banyak. Iya. Termasuk anak gue nanti ya. Tapi gue gimana ya? Gue kalau denger orang cerita hantu ya. Gue ngelihat bang gue ini. Gue kayak percaya nggak percaya gitu. Kecuali kalau lihatnya rame-rame. Lo lihatnya ya bukan beraknya. Ya bukan maksudnya lo beraknya Live rame-rame. Joy, kalian bohong ya? Nggak ada juga orang. Lo mau berak gak? Anjir, sumpah guys. Aku Untuk kan buka membantu IG lo dari berak HP, lagi, aku ini kira ada aku satu off tahu anjir. baju Aku dari tuh mau gue. offin. Nih ya. Tuh, ini gaul guys, nih mulus bajunya nih, banget. cerita hororku. Sip ya. Yang penonton show gua ini nggak tahu, yang akan maju berikutnya adalah para pemain teater yang udah Anjay. janjian sama gue untuk Sakit banget guys, mulus. Ayo guys, kita main Mobile Legends yuk. Main mole. Udah 3 jam pale lu.